Halo, selamat siang pemirsa. Saat ini Anda menyaksikan Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan serangkaian kabar seputar geliat ekonomi dan investasi di tanah air yang tentunya dapat menambah informasi Anda di kala rehat siang hari ini. Pemirsa, presidensi G20 yang akan digelar tahun ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik kembali minat investasi di tanah air. Sebagaimana yang dinyatakan oleh staf khusus program prioritas Kementerian Luar Negeri, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara promosi potensi pariwisata, budaya, serta produk lokal unggulan yang dimiliki. Selanjutnya, upaya pemulihan ekonomi juga gencar dilakukan pemerintah daerah, salah satunya dukungan pemerintah Solo terhadap dibukanya maskapai Super Airjet rute Solo-Jakarta. Menyusul tingginya permintaan masyarakat, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyambut baik penerbangan tersebut dengan harapan dapat membangkitkan dan memulihkan perekonomian di Kota Solo. Kemudian pemirsa, kabar baik untuk warga Papua, PT Pertamina Regional Papua Maluku menjamin ketersediaan LPG di kota dan Kabupaten Jayapura untuk 15 hingga 18 hari ke depan. Simak kabar selengkapnya berikut ini. Kementerian Luar Negeri menyebut presidensi G20 yang menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah menjadi peluang besar untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian tanah air. Dalam diskusi daring Rabu 5 Januari, staf khusus program prioritas Kemlu Dian Triansah yang mengatakan dalam agenda besar yang berlangsung di Bali, Indonesia harus bisa mengenalkan keindahan pariwisata, keragaman budaya hingga memasarkan produk unggulan para pelaku UMKM. Dan menyebut dengan segala potensi besar yang dimiliki tersebut, mendorong kembali adanya investasi yang mampu menggerakkan roda perekonomian. Dengan diadakan pertemuan di Indonesia, kita juga bisa mencitrakan kembali bahwasannya Indonesia is safe, Indonesia is healthy, and Indonesia is open for business. Nah, ini suatu hal yang nanti akan kiranya mendorong kembali adanya investasi, mendorong kembali perdagangan, mendorong kembali roda perekonomian. Dalam memanfaatkan momentum tersebut, ia juga mendorong hadirnya peran milenial dalam promosi melalui digitalisasi. Dengan begitu, sejumlah negara yang hadir tidak akan ragu dengan keunggulan sumber daya manusia maupun produk yang dimiliki tanah air. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Mulai 5 Januari, maskapai Super Airjet mengoperasikan penerbangan rute Jakarta-Solo melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan Bandara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Penerbangan perdana dilakukan dari Bandara Adi Sumarmo dengan menggunakan pesawat Airbus 320-200 berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi. Pesawat hanya akan terbang satu kali dari Solo, di mana seperti dijelaskan Direktur Operasional Super Airjet, Buntoro Suharyanto. Pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 10. Kemudian kembali lagi ke Soekarno-Hatta pada pukul 10.40. Namun akan ada kemungkinan penambahan jumlah penerbangan sesuai permintaan pasar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang hadir di rangkaian peluncuran penerbangan mengatakan peresmian rute penerbangan tersebut menjadi momen yang baik dalam membangkitkan perekonomian. Pihaknya pun akan mendorong peningkatan trafik penerbangan melalui Bandara Adi Sumarmo. Ini kan di Solo ini kan traffic ini kan masih kurang sekali, apalagi kena pandemi kemarin. Kalau saya lihat statistiknya sebelum pandemi jadi traffic itu perlu kita genjot lagi dinas pariwisata. Harapannya kami bisa ikut bermain lah di dunia aviasi ini. Jadi penumpang pun punya pilihan lah. Ada pilihan yang baru lah untuk para penumpang atau customer ini. Seperti itu sih. Solo menjadi destinasi ketiga di Pulau Jawa setelah Surabaya dan Yogyakarta, dan ke-11 secara nasional sejak terbang perdana pada 6 Agustus 2021 lalu. Solo dipilih karena menjadi 3 besar destinasi wisata di Jateng, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara karena kuliner spot pariwisata yang dimilikinya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk berkenan foto bersama, kami ulangi kepada PT Pertamina Persero Regional Papua Maluku
menjamin ketersediaan LPG di kota dan Kabupaten Jayapura untuk 15 hingga 18 hari ke depan. Adapun per 5 Januari, stok LPG 5,5 kg tercatat 4.200 tabung dan LPG 12 kg sebanyak 5.100 tabung. Demikian disampaikan Junior Officer 1 LPG Dealership PT Pertamina Patraniaga Dodi Anggriawan di Jayapura, Rabu 5 Januari. Dodi menambahkan, ketersediaan LPG tersebut belum termasuk stok yang bergerak, yakni LPG yang tengah dalam pengiriman dari Surabaya ke Jayapura. Terkait harga LPG, masih bervariasi tergantung dari ongkos kirim kapal laut, jelas Dodi. Adapun harga LPG dari Pertamina saat ini untuk 5 kg seharga Rp155.000, 12 kg seharga Rp300.000. Untuk wilayah kota dan Kabupaten Jayapura itu dalam kondisi aman sebenarnya. Dengan detail untuk yang 5,5, itu per hari ini stoknya itu masih di angka 4.200 tabung. Oke ya, 4.200 tabung. Lalu untuk yang 12 kilo itu stoknya masih di angka 5.100 loh, masih di angka 5.100 tabung. Asumsi realisasi per hari secara total itu adalah 500 tabung. Itu masih bisa mencukupi sekitar 15-18 hari ke depan. Dodi mengimbau masyarakat tetap tenang dan menggunakan LPG sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sebab, selain pasokan LPG mencukupi, Pertamina juga tengah membangun terminal pengisian LPG di wilayah Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, dukung terus upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan selalu mentaati protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan produktif Anda sehari-hari. Kami akan hadir kembali nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Kilas Nusantara Sore. Terima kasih dan sampai jumpa.